Sebelum jadi marketing, dulu profesinya sebagai apa sih? Pertama kali tuh aku kerja di kantor notaris. Pernah juga jadi kerja di pabrik. Dan nggak bakalan nyangka hidup kita itu ya jadi di dunia properti marketing. Pertama kali kan jadi marketing rumah. Ah, Itu di harga berapa? undernya pertama 3M. Pertama kali jadi marketing, terjun langsung di harga 3M. Iya, Luar biasa. kalau jadi marketing itu kita udah bisa baca karakter orang kok. Dia mau atau tidak, itu udah kebaca. Hal yang manis ataupun prestasi ya selama menjalanin berkarir di marketing ya. Materi mah kalau dihitung ya nggak kehitung ya. Nggak kayak itu. Gue bisa beli Pajero. Oh, Punya utang yang nggak kecil ya. Itu gue tutupin. ya. Rumah gue sampai mentah gitu kan. Nah itu udah bisa gue rapiin semuanya dengan ya rezeki yang gue dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, Podcast Cakra Inovasi Properti. Teman-teman, jangan lupa selalu like, comment, and share. Dan kali ini kita akan mengupas cerita menarik banget nih. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu, ya ini salah satu teman seperjuangan juga ya yang udah melanglang buana dan mengawali karirnya udah lama banget ini. Kita kenalin dulu, ini namanya Mbak Rini Selfie. Mbak Rini Selfie. Panggilannya sama Mbak? Selfie. Selfie ya. Ada juga yang manggil Rini sih. Oh, jadi nama panggilan ada Rini, ada Selfie ya? Iya benar. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Kayaknya cerah banget ini hari ini. Cerah. Habis dapat komisi? Enggak juga sih. Oh, enggak juga sih. Kirain habis dapat komisi. Kan dengar-dengar, wah penjualannya keren banget, makanya Amin. kita undang ke Podcast Cakra, ya kan, salah satu bermotivasi lah buat Iya. teman-teman kita, kan banyak ya di luaran ya Mbak ya. Iya betul. Teman-teman wanita itu yang profesinya sama juga kan, gitu, Iya, marketing. Jadi kan Banyak. bisa untuk lebih memotivasi, inspirasi lah ya. Boleh tahu nih Mbak Selfie, sebelum jadi marketing, dulu profesinya sebagai apa sih? Banyak sih. Disebutin satu-satu nggak nih? Ya boleh, mau disebutin semua juga boleh kok. Pertama kali tuh aku kerja di kantor notaris. Oh, dulu pernah di notaris. Oke. Betul. Di notaris di daerah Mampang Buncit. Nah selebihnya itu melanglang buana ya. Gitu. Pernah juga jadi kerja di pabrik. Oh, pernah di Pernah. pabrik ya? Pernah kerja di pabrik. Pabrik Sanyo. Sanyo. Tapi kan dia mah kontrak. Iya, di kontrak. Kayak gitu. Oh, terus akhirnya mulain karir di dunia marketing properti ini dari udah berapa lama nih, Mbak? Dari mana gitu ya? Dari mananya sih nggak terduga. Waktu itu ada temen iseng sih ya. Kan kantor dia bagus gitu deh. Dipajang lah. Biasalah, office-nya itu mewah gitu kan. Nah itu ada di bilangan Cilandak. Speak nanya, kantornya keren banget bang, gitu. Temen-temen sih, temen kenal. Terus tiba-tiba dia nawarin, iya mbak itu kantor aku, katanya gitu kan. Di mana tuh? Di Cilandak kan, tepatnya di Andara. Speak aja sih, mau mbak kerja di sini gitu. Aku tuh masih kerja. Oh, itu posisi masih kerja? Masih kerja. Di kantor, di perkantoran, di kantor untuk kayak guru-guru gitu, admin, sebagai admin. Speak. Terusnya dia tiba-tiba nawarin lah lewat inbox ya, bahasa dulu mah kan inbox ya. Mbak mau kerja di aku mbak. Datang mbak Sabtu. Loh, kok main kerja-kerja aja nih gitu. Oke. Awalnya. Sumpah itu kan nih berkata tanpa kita sadarin ya, bahasanya mungkin udah sejalan-jalannya. Nggak bisa bang, saya nggak pernah jadi marketing. Gitu kan kita back office ya biasanya, kayak gitu. Nah terus nggak apa-apa, coba aja. Gitu. Datanglah ke sana. Pagi hari Sabtu disuruh datang, alhamdulillahnya langsung diterima. Oh, jadi langsung diterima tuh, iya. walaupun pernah ada basic marketing ya. Iya bener. Dan memang sama sekali nggak tahu apa ya, ilmu tentang marketing, apa memang udah pernah sedikit-sedikit tahu sama gitu? sekali. Sama sekali? Sama sekali, dan nggak bakalan nyangka hidup kita itu ya jadi
di dunia properti marketing. Gitu Akhirnya kan. jadi keterusan. Betul. Oh Iya, iya betul, iya. betul. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Mbak, itu sebelumnya memang ada niat untuk menjadi profesi marketing, apa emang mengalir aja nih? Mengalir aja. Berarti Awal mah jujur aja nih, di mindset aku tuh gini, maksud gue nih, bisa kagak gue ya? Kan pasti harus banyak channel, harus betul, banyak relasi. betul. Gimana cara nawarinnya nih? Mm-mm. Bagaimana nih begitu? Berkecambuk lah di otak tuh. Awal tadinya nggak mau nerima ya, pas besoknya disuruh masuk tuh mikirin sampai nggak bisa tidur. Sampai segitunya ya? Gue nggak bisa tidur. Iya. Nah, terus aduh gue bisa kagak nih, gue bisa gitu. Jujur itu semua yang ada di pikiran, wah tuh gue gimana ini ya gitu. Tapi kan aku itu kan orangnya, gue aja deh ngomongnya ya, gue ya. Iyalah gue aja. Profesional. Kalau gue tuh tipe orang yang kalau gue udah ngambil keputusan itu harus gue jalanin. Kalau gue punya prinsip kayak gitu, mau nggak mau suka tidak suka tuh gue harus ngejalanin itu semua. Datanglah pagi-pagi walaupun dengan tangan gemeter ya, nggak bawa motor, gue ketakutan gitu ya, tapi tetap alhamdulillahnya pas nyampe disambutlah sama teman-teman di kantor itu dengan baik ya. Nah lama-lama bikin gue nyaman sih. Kayak gitu ya, nyaman aja. Jadi kayak gimana ya? Dan itu berarti belajar jadi marketingnya memang otodidak ya, langsung terjun. Itu kan yang nerima itu awal gue dari agent. Iya dari agent, maksudnya belajar tentang propertinya, ilmu marketingnya mengalir aja berarti ya, tanpa ada kursus dulu, karena memang dari dasarnya kemauan aja ya, niat ya. Dulu gue juga pendiam, orangnya nggak pernah ngomong. Oh gitu? Gue cuma senyum dong sama orang. Kalau dibilang sombong, kan kalau gue orangnya tipe kalau diem muka gue sombong kelihatannya. Iya. Terus kalau kayak waktu pertama kali datang itu, ya maybe ada beberapa yang orang sombong banget sih gitu nih ya. Karena gue emang nggak pernah ngomong jadi orang. Gue gacor baru sekarang karena emang dunia kita. Kalau gue nggak gacor gue nggak jualan. Betul. Kan? Ya. Jangan bilang marketing kalau nggak gacor ya. Betul. Lu bawel banget sih Vi. Ya iyalah kalau gue nggak bawel gue nggak punya duit. Betul. Kan gitu. Gue punya prinsip. Kalau dulu mah gue diem aja sampai ya maybe kan gue bilang ada beberapa yang bilang gini, teman kantor tuh yang baru gue masuk, gue disapa, gue nyautin, gue nggak disapa, gue diem tipenya. Jadi orang gini, ih dia sombong banget sih, ih so cantik banget sih lo, kan begitu nih orang. Tapi gue bodo amat. Itu gue mau bodo amat. Kalau dia mbak, karena kan gue tipenya pertama kali gue tegur orang dulu. Lu nggak nyautin gue, nggak bakal gue tegur lagi. Itu prinsip gue. Nah lama-lama yang tadinya di sana orangnya maaf ya agak-agak angkul lah ya. Ya kan kelas berat gue mah. Kelas berat. Emang pertama kali terjun di marketing properti itu apartemen apa rumah? Rumah. Gue nggak pernah megang apartemen. Tapi pernah ngelamar di apartemen itu. Tahu nggak yang di deket Ragunan? Jakarta lah ya. Jakarta ya. Berarti ini cuma 1 minggu doang. Bicaranya setelah udah jadi marketing rumah nih, kita ngomong di awal nih. Pertama kali kan jadi marketing rumah. Itu di harga berapa? Gue di harga undernya pertama 3M. 3M? Pertama kali jadi marketing, terjun langsung di harga 3M? Iya. Luar biasa. Perumahan menengah ke atas. Masya, iya keren. 3 sampai waktu itu sampai 8M. Ya. Kalau udah harga 3M itu kan setahu gue ya Mbak, berarti kan pembelinya ini udah kalangan kelas atas lah ya, menengah ke atas lah ya. Itu kira-kira ada nggak pengalaman pertama kali ya kan, yang namanya kita nemenin konsumen kan, itu perasaannya gimana Mbak, pertama kali ya? Yang beli kan rata-rata ya tahu sendiri lah ya. Iya. Yang orangnya dandannya sederhana tapi bercuan. Sederhana tapi bercuan. Bukannya tampilan mewah tapi nggak punya cuan gitu. Betul. Itu gue nyambut pertama jujur, ini nggak bisa dipungkirin ya, semua orang pasti ngalamin kayak gue. Dan gue nggak diajarin sama sekali. Nggak ada gini mbak, nanti gini, nggak ada. Jadi gue langsung terjun. Dilepas gitu aja? Dilepas. Tapi pada saat itu punya atasan gitu, SPV atau manajer? Ada, tapi memang dilepas? Ada, dilepas. Karena mungkin ngelihat gimana ya, nggak tahu deh orang lihat gue kayak apa, gue nggak ngerti. Yang pasti pada saat ada konsumen, giliran gue nih, jatah gue. Karena kita dibagi-bagi sesi, bahasa gini, yang datang pertama lu yang maju kalau ada konsumen. Karena di sana banyak WI datang pasti.
bukan tamu janji aja ya. Mbak, giliran lo. Wah, jantung gue deg-degan sumpah. Oh, deg-degan ya? Wah, bukan main. Keringetan iya gue, panas dingin. Tapi tarik nafas dalam-dalam, ya ngobrol sama konsumen ya udah ngalir gitu ngalir. Awal sih kaku, lama-lama gue pribadi punya prinsip gini, gue harus merilekskan diri gue sendiri biar gue bisa ngomong sama orang lain. Oke, berarti itu salah satu trik ya. Trik gimana kita untuk menghadapi konsumen, ya kita merilekskan diri kita sendiri, santai, sampai akhirnya kita ada kepercayaan diri. Betul. Ya. Betul. Karena gue mikir kalau gue kalau gue kaku, ini konsumen nggak bakal bisa gue tarik nih. Ya, dan komunikasi juga kurang enak kan, kaku kurang itu bagus. Kan gak enak. Betul, jadi gue narik nafas, gue kuatin di hati, gue bisa. Oke. Apapun yang dia tanya, apapun yang dia ngomongin, walaupun gue nggak ngerti, gue jawab. Oke. Dengan PD-nya. Nah nih, gue mau nanya juga nih Mbak, selama profesi sebagai marketing gitu ya, ini kan maaf ya, kadang-kadang kan kalau untuk marketing wanita ya, adalah menemukan konsumen-konsumen yang memang tanda kutip ya, tujuannya macam-macam lah gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman pahit Mbak sebagai marketing di properti ya? Pengalaman apa yang coba bisa diceritain? Kalau untuk misalnya gue bikin iklan nih ya, kayak gitu kan, terus orang awam nyapa memang pengen kayak cari rumah. Oh, dari iklan. Dari iklan. Tapi rata-rata ya kayak gitu. Tapi ada sih yang nyatanya yang memang WI datang mau dilayanin hanya sama gue. Nggak mau sama yang lain, itu ada. Itu yang gue bilang menengah ke atas. Ada beberapa. Ya nggak perlu gue sebutin lah ya, bahasanya dia kan punya ini sendiri. Iya, betul. Nah itu kalau yang inbox atau apa sih, kontak ke gue langsung by WA atau apapun itu. Nah pertama sih ngomongin masalah ya rumahnya berapa tuh, nanya-nanya lah ya speak lah. Nah ya gue sih jawab profesional ya. Kalau untuk masalah kayak gitu gue profesional ya, karena itu kerjaan gue menurut gue. Ya kan. Nah kalau udah lanjut yang kayak ngajak ketemu tanpa kepastian yang iya mbak aku mau beli kayak gitu, ya gue nggak bakalan respon lagi sih biasanya. Oh jadi kita udah bisa baca ya, konsumen mana yang memang serius ini menanyakan untuk beli rumah atau yang sekedar iseng-iseng aja. Betul, itu udah emang gimana ya, kalau jadi marketing itu kita udah bisa baca karakter orang kok. Tanpa disadari. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Itu konsumen serius atau tidak, itu benar-benar dia mau atau tidak, itu udah kebaca. Dengan senyum kita, dengan cuman udah tahu ini orang jadi apa enggak, kayak gitu. Jadi memang dalam ilmu marketing ya ada beberapa poin yang bisa kita pelajarin pada saat kita berkomunikasi ya sama konsumen kan. Itu. Jadi nanti itu mungkin pembahasan next. Nah selain dari dapetin konsumen yang tanda kutip ya, Mbak, pengalaman yang pahit apalagi nih kira-kira? Ya kalau PHP mah udah biasa. Oh, PHP ya. Jangankan ibarat kata, jangankan dibilang misalnya PHP masalah cinta itu sudah biasa, apa masalah apa? Konsumen masalah juga konsumen aja lebih luar biasa kan kayak gitu. Itu di PHP-nya kayak gimana nih, coba Mbak ceritain. Kalau bisa, yang belum survei aja, yang udah survei aja belum tentu jadi. Betul, satu. Apalagi yang belum survei. Belum survei. Betul. Kan kadang kita segala sesuatu, kita ini marketing ya berharap. Benar. Bahasa. Ini konsumen bakalan jadi bismillah rezeki kita. Nah tiba-tiba abis survei aja nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Kadang-kadang WA kita didiemin. Sakit hati luar biasa itu. Tapi kan memang udah biasa. Tapi memang harus punya mental yang kuat berarti ya. Mental baja. Wonder Woman nih kata kalau ini. Bisa dikatakan sebelum diblokir masih kita terus. Betul. Ya. Follow up ya. Kita WA, besoknya kita WA lagi, besoknya kita telepon nggak diangkat, besok kita WA, itu udah biasa. Tapi kalau gue punya prinsip gini, gue tipe marketing yang nggak ngejar-ngejar sesuatu yang kalau memang orang itu udah nggak respon kita, berarti mereka nggak mau. Dan target kita berarti bukan dia. Kalau gue gitu. Daripada buang-buang energi ya. Betul. Kalau gue
kalau gue punya pemikiran yang positif kayak gini loh. Bisa sekali gue WA, dia balas, iya mbak, nanti aku diskusi dulu. Bahasa kayak gitu. Iya mbak, aku nanti mau ngomong bawa si Anu, si suami, si orang tua atau apalah itu. Oke, itu masih merespon. Besoknya gue WA lagi, nggak ada kabar, nggak balas WA gue. Besoknya lagi gue WA lagi, nggak ada kabar. Menurut gue itu bukan udah jadi bukan rezeki gue. Betul, dan karena bukan gue konsumen yang memang bisa kita harapin ya. Karena menurut gue berarti dia sudah tidak cocok sama lokasi yang kita tawarkan. Betul, kayak gitu. Jadi gue nggak yang menggebu-gebu. Ngejar-ngejar Gue gitu bukan ya. tipe yang menggebu-gebu. Kalau gue punya prinsip gini, kalau itu masih rezeki gue dari Tuhan, ya itu akan gue dapetin. Betul. Nah gitu. Oke. Nah itu kan kita cerita masalah untuk hal yang pahitnya ya. Betul. Pasti ya. Nah ini gue boleh tahu ya, hal yang manis ataupun prestasi ya selama menjalanin berkarir di marketing ya, itu hal terbesar apa kira-kira yang menjadi prestasi buat lu sendiri Mbak? Dalam bentuk apa nih? Ya segi mungkin materi kah, prestasi misalkan dari hasil lu jual properti lu bisa ini kah, nah itu coba. Kalau materi mah kalau dihitung ya nggak kehitung ya. Nggak kehitung ya? Saking apanya deh? Ya kalau seandainya gue kumpulin, gue bisa beli Pajero. Pajero. Mungkin lebih kali ya. Ya kan? Iya. Namanya orang hidup kan tapi butuh duit ya tiap harinya. Betul. Gitu. Jadi kalau hitungan angka mungkin udah susah lah hitungnya pakai kalkulator ya. Ya, tapi prestasi yang mungkin yang memang terlihat bentuknya fisik kira-kira apa tuh? Ya alhamdulillahnya sih gue udah bisa, maksudnya kan tadinya kan gue pernah ngalamin ibarat kata ditipu orang juga udah pernah ngalamin ya. Rumah gue sampai mentah gitu kan. Nah itu udah bisa gue rapiin semuanya dengan ya rezeki yang gue dapet. Hasil dari situ. Jadi intinya dari hasil itu yang nyata itu ya bisa renovasi rumah. Yang sebelumnya pernah ketipu. Betul. Wow. Ya kayak maksudnya namanya manusia hidup itu punya hutang ya. Iya. Dan hutang itu gue pernah punya hutang yang nggak kecil ya. Nah, itu gue tutupin. Nah itu rezeki, ibarat kata rezeki yang nggak bisa gue pungkirin lah dari hasil kerja gue sebagai marketing. Jadi ya gue backup lagi tuh untuk hal-hal kayak gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi untuk kebutuhan di rumah kan sebenarnya Mbak Selvi ini kan ada kepala keluarga ya. Maksudnya berarti kan ini hanya sampingan. Tapi menjadi pemasukan yang prioritas ya. Itu dengan ngalir gitu aja ya. Iya. Iya. Akhirnya bisa buat yang lain-lainnya kan. Selain tadi bisa renovasi rumah. Nah kalau tadi kan materi secara uang udah nggak bisa dihitung lah angkanya ya. Udah kebanyakan ya pakai kalkulator takutnya error kan gitu ya. Nah hal terbesar nih Mbak, gue mau nanya. Selama menjadi marketing ya, berapa sih angka terbesar pernah lu jual Mbak? Gue pernah jualin rumah di angka 3,5 M. 3,5 M. Itu rumah daerah mana Mbak? Jagakarsa. Jagakarsa. Kan dulu gue megang Jaksel. Wow. Gue megang Depok itu ya sekarang. Yes. Untuk sebelum-sebelumnya tuh gue Jaksel. Ya Jagakarsa, Cafe Cianjur. Ciganjur. Itu Cafe 1, Cafe 2 itu pegangan gue semua sampai ke Cilandak. Oh, berarti pernah jual di angka 3,5 ya? Pernah juga yang 5M. 5M pernah? Pernah. Keren. Padahal ini ngalir ya, tanpa harus kursus. Modalnya apa sih Mbak kalau pengen tahu? Biar teman-teman nih di yang nonton ya, podcast kita ini punya spirit gitu loh Mbak. Maksudnya kan gini ya, kita sama-sama sales itu kan butuh sharing gitu ya kan. Kadang-kadang ada waktunya kita lagi down, ya kan? Ada siklusnya ya. Ada saatnya kita lagi semangat-semangatnya naik nih, ya kan gitu. Nah, untuk menjaga stabilitas kita punya semangat ya sebagai marketing kan memang harus kuat mental kita ya. Itu apa sih tips atau triknya tuh Mbak? Mentalnya mental baja. Itu harus masuk di hati kita. Satu. Kedua, lu jangan terlalu berharap. Paham nggak? Paham. Karena gue punya prinsip, gue nggak mau terlalu berharap. Kalau emang itu rezeki kita, nggak perlu kita kejar. Dia akan datang sendiri.
Jadi yang pernah gue lakuin dengan nominal yang gede-gede itu, gini, pada prinsipnya konsumen yang notabene memang benar-benar cari rumah, dia nggak perlu banyak bicara. Oke. Dan gue nggak perlu banyak ngejelasin. Itu kalau kita bicara karakter ya, karakter konsumen ya. Nah, gue ya sama aja kayak marketing lain mungkin, atau ya gue hanya mengasih informasi yang sedetail-detailnya dulu sebelum dia bertanya. Jadi produk apa yang kita jual, sambil kita bawa dia, itu gue jelasin dari ujung ke ujung, dari depan sampai ke dalam dulu. Kan jadi nanti konsumen mau nanya apa juga, gue nanya apa ya, kan udah dijelasin sama mbaknya. Kayak gitu. Nah setelah itu kan kebacanya dia mau atau tidak, yang gue ngalamin ya, jujur yang gue alamin selama ini, konsumen yang tidak banyak nanya, itu yang jadi. Itu berarti kita jangan terlalu berharap tadi ya. Yang pertama tadi harus mental baja. Jangan terlalu berharap. Terus apa gitu? Buat teman-teman nih di luaran gitu teman-teman di luar. mungkin Optimis sih lebih harus ya, jangan optimis pesimis. jangan pesimis gitu kan. Oke, kita habis melayani konsumen itu pasti kita punya harapan, tapi jangan terlalu berharap. Nah, yang penting kita bagaimana cara kita menerangkan dulu produk apa yang kita jual. Selebihnya ya urusan konsumen untuk ke kita. Feedback dia ke kita. Memang kita pasti nanya, sekali dua kali kita tanya. Kalau memang ini kan dia, maaf, ada pernah kejadian dia baru datang, dia langsung nge-DP ada. Dia langsung nge-booking ada. Ada ya? Banyak. Banyak ya. Tanpa misalnya, Mbak aku mau booking, tapi ini hari aku tapi punya cash Mbak. Kayak gitu. Ada yang gue bikinin kwitansi. Transfer aja ke kantor. Enggak Mbak, aku punyanya cash ya Mbak, aku mau, jangan dikasih siapa-siapa. Itu ada. Jadi kan gue bilang rezeki itu nggak perlu kita ngoyo. Kalau memang itu rezeki kita, ya itu kita dapat. Ya, tapi tetap kita harus semangat gitu ya. Semangat kudu ya. Harus itu. Berarti tadi tips-tipsnya dari Mbak Selvi seperti itu ya buat teman-teman kita yang lain ya. Ya harus, kalau semangat mah, kalau nggak semangat ya tiduran aja di rumah. Gitu. Jadi emang ini menarik banget teman-teman yang alhamdulillah nih Mbak Selvi ini bisa menyempatkan waktu untuk podcast berbagi cerita ya Mbak ya. Pengalaman dari pertama beliau ini dengan tanpa ada ilmu pengetahuan sama sekali, terjun langsung, dan sekalinya terjun itu jual di harga 3M-an gitu loh. 3M pertama kali. Dan langsung dilepas tanpa didampingin oleh seorang SPV atau apa ya untuk ngadepin konsumen ya. Tapi memang luar biasa ya. Dan hasilnya pun luar biasa, sampai saat ini masih tetap jalan ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Jadi rezeki saya sekarang. Ya teman-teman, itulah inspirasi sedikit dari Mbak Selvi yang mungkin bermanfaat buat kita ya semua gitu kan. Nah khususnya buat kita nih yang masih aktif sekarang ini, di saat kondisi sekarang dibilang properti mungkin lagi lesu ya, tapi menurut kita jangan membuat semangat kita jadi lesu. Benar nggak Mbak ya? Mungkin kita sudahi dulu ya Mbak ya. Siap. Nanti kita cerita-cerita lagi kan ya. Masih mau kan diundang di sini ya di podcast kita ya. Ya teman-teman, sebelum gue tutup, jangan lupa kalau mau beli rumah di produknya Cakra Inovasi. Ya kita punya beberapa project yang worth it banget, yang keren banget, dan kalian berminat juga bisa kontak hubungin admin kita ya. Dan kita tutup mungkin ya Mbak ya, podcast kita hari ini dari gua Ivan dan dari Rini Selvi. Sekian dari kita. Mungkin kita minum apa nih Mbak? Ada teh ya? Ada teh ya, kita minum dulu ya. Di acara ngeteh kita, ngopi, ngobrol properti. Salam dari gua Ivan Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.